Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Zahra Adistia dari kelas PTIKC akan mempresentasikan tugas pada algoritma dan pemrograman dasar terkait fungsi rekursif pada pemrograman C++. Pada pemrograman kali ini akan menampilkan perkalian 3 bilangan secara rekursif. Langsung saja kita tulis header filenya. Kemudian using namespace standar. Nah, langkah pertama pada contoh program ini di mana dimulai di bagian main terlebih dahulu agar dapat dilihat bagaimana nantinya fungsi tersebut dipanggil. Di baris ini kita mendeklarasikan tipe data integer dengan 3 variabel, yaitu angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga. Pada baris 9 sampai 10 ini terdapat fungsi puts yang akan menampilkan output kita, yaitu mengalihkan 3 bilangan secara kursif ke layar komputer, dan nantinya juga akan otomatis membuat baris baru. Selanjutnya, pada baris ini terdapat fungsi print yang berfungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Di sini saya ingin memasukkan tulisan masukkan angka ke-1 ke keluaran program nantinya. Selanjutnya ada fungsi scan yang akan mengambil atau membaca masukan data. Jadi di baris ini akan diminta inputan dari kita, dari user, yakni dari angka pertama yang akan dikalikan nantinya. Angka tersebut akan tersimpan di variabel angka pertama. Untuk angka kedua dan ketiga dapat dilanjutkan sama seperti di angka pertama tadi. Kita buat dulu fungsi perkaliannya. Pada baris ke-20 terdapat pemanggilan fungsi perkalian.
di sini yang isinya variabel tadi, yaitu angka pertama, kedua, dan angka ketiga. Variabel ini dikirim sebagai argumen dari fungsi perkalian. Fungsi ini menerima nilai inputan dari parameter in perkalian. Nah, selanjutnya kita beralih kepada bagian yang merupakan fungsi rekursif pada program ini. Kita copy saja dari fungsi main. Pada baris ke-24 ini merupakan bagian dari fungsi perkalian. Nah, di sini dapat dilihat terdapat fungsi if yang fungsinya untuk mengecek apakah parameter bilangan ketiga itu sama dengan 0. Jika ya, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Jika tidak, maka akan berlanjut lagi. Kemudian pada baris 28 sampai 29 terdapat fungsi if yang akan memeriksa apakah parameter bilangan ketiga ini sama dengan 1. Jika ya, maka akan mengembalikan nilai dari parameter perkalian bilangan pertama dan bilangan kedua. Namun jika tidak, maka fungsinya akan berlanjut ke fungsi else. Di sini pada baris ke-30 dapat dilihat terdapat fungsi else yang akan menjalankan perintah dari return bilangan pertama dikali bilangan kedua ditambah perkalian bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga dikurang 1. Inilah yang dimaksud dengan rekursif, di mana fungsi ini memanggil dirinya sendiri. Jika ternyata kondisi pada baris if bilangan ketiga sama dengan 1 bernilai false, maka fungsi perkalian akan mengembalikan nilai dalam parameter ini. Kemudian jika program telah selesai, selanjutnya kita compile untuk melihat apakah ada elemen atau fungsi yang salah. Ternyata pada program header file saya kurang huruf C, jadi langsung saya tambahkan include. Oke. Jika sudah tidak lagi, kita compile lagi untuk melihat kesalahannya. Jika sudah tidak ada, langsung saja di run. Ditampilkan tulisan mengalihkan 3 bilangan secara rekursif. Kemudian kita diminta untuk memasukkan angka pertama atau ke 1. Langsung saja saya masukkan angka 24. Selanjutnya angka kedua 65. Dan angka ketiga mungkin 7. Nah, jadi perkalian 3 bilangan secara rekursif itu sebenarnya perkalian ini secara rekursif tidak langsung mengalihkan 3 bilangan tersebut. Namun begini, misalkan
24 dikali 65 dikali 7. Bentuknya tidak langsung seperti ini. Bentuknya itu seperti ini, 24 dikali 65 ditambah 24 dikali 65, 24 dikali 65 ditambah 24 dikali 65 ditambah 24 dikali 65 ditambah 24 dikali 65 sebanyak 7 kali. Kemudian baru bisa menghasilkan hasil seperti ini. Itulah presentasi tugas algoritma pemrograman dasar dari saya. Apabila ada pengucapan atau kata-kata yang salah ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.